Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu. Sebagaimana biasa kita masih mengkaji kitab aktualisasi akhlak muslim, yang mana kita sampai pada pembahasan keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas. Kita sudah membahas lebih kurang 9 poin sebelumnya. Poin yang terakhir kita bahas adalah bahwa ikhlas itu akan membuahkan amal yang berkesinambungan, yaitu yang terus-menerus. Suatu amal akan bertahan dengan keikhlasan niat. Niat akan mengokohkan seseorang di dalam amal ibadah yang dia kerjakan. Maka hanya orang-orang yang ikhlas yang akan mendapat kemudahan untuk menjaga amal-amal solehnya. Dan dengan keikhlasan itu pula amalnya akan berkesinambungan, akan awet dan akan terjaga. Sebab seorang yang beramal bukan atas dasar keikhlasan, ya, tapi untuk misalnya memuaskan hawa nafsu, mencari ketenaran, mencari popularitas di hadapan orang lain, atau untuk mencari materi, niscaya semangatnya akan mengendur tatkala kondisi yang ada tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bahkan tidak jarang dia berhenti secara total dari amal soleh itu karena ketidaksesuaian tersebut. Dia tidak mendapatkan pujian, dia tidak mendapatkan popularitas, dia tidak mendapatkan apa yang memuaskan hawa nafsunya dari amal tersebut. Maka ia pun berhenti secara total. Berbeda halnya dengan orang yang beramal hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam menuntut ilmu, di dalam berjalan di atas manhaj salafus saleh, manhajus salaf, ini juga perlu keikhlasan. Bahwa kita mengikuti manhaj ini ya semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Kita menyadari kelurusan dari manhaj ini, kita mengetahui kelurusan akidah dari manhaj ini, keistimewaan dan keutamaannya, hingga kita mengikutinya dengan tulus ikhlas. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap berada di atas manhaj tersebut. Tapi orang-orang yang mengikuti manhaj ini karena tujuan-tujuan lain, ya, untuk mencari tempat di hadapan manusia, atau untuk mencari materi, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia akan meninggalkan manhaj ini apabila dia tidak menemukan apa yang diinginkannya. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang sudah berada di atas manhaj ini, namun dia keluar darinya atau dia mengeluarkan diri, ternyata dia tidak menemukan apa yang diinginkannya. Yang diinginkannya bukanlah untuk menjalani ataupun mengikutinya, tapi tujuannya adalah misalnya untuk mencari ketenaran, mencari sesuatu sedikit dari keuntungan duniawi, sehingga apabila berbenturan apa yang diinginkannya dengan berjalan di atas manhaj ini, dia pun meninggalkannya. Demikian juga menuntut ilmu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena satu yang lain.
Karena kalau kita menuntut ilmu untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa kita tidak akan awet di atas jalur ilmu, kita akan meninggalkannya. Nah, itu lain halnya dengan orang-orang yang beramal demi mencari ridha Allah semata. Orang ini tidak akan memperlambat langkahnya, apalagi sampai menghentikannya di tengah jalan. Makin dicela, dia makin kencang larinya. Ya, makin diejek, makin semangat dia. Makin mendapatkan masalah, makin tegar dan makin teguh dia. Karena tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam jalan menuntut ilmu, di dalam menempuh jalan menuntut ilmu, apapun cobaan yang Allah berikan kepadanya itu tidak menyurutkan langkahnya. Ya, dia dipuji orang, dia semangat, dicela orang, dia tetap semangat. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa ya dari ketenaran dan popularitas, dia tetap semangat. Ya, apapun yang Allah berikan cobaan kepadanya di dalam jalannya menuntut ilmu, dia tetap semangat, dia tetap sungguh-sungguh ya untuk menjalaninya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa niatnya memang ikhlas. Tidak ada satupun yang dapat menghentikannya di tengah jalan. Sebab tujuannya adalah zat yang selalu hadir di hadapannya, yang tidak pernah lengah, tidak akan pernah lenyap darinya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, karena hanya wajah Allah yang akan tetap ada ketika semua makhluk telah tiada. Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya lah ya kamu akan dikembalikan. Oleh karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan. Sekalipun terlihat kecil, sekalipun terlihat remeh, ya sebab dia pasti dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Ya, kesinambungan amal itu menunjukkan keikhlasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengamalnya meskipun sedikit, oleh pelakunya ya, oleh ahlinya meskipun itu sedikit. Ya, meskipun itu sedikit. Nah, demikian. Jadi keutamaan ikhlas yang ke-9 adalah bahwa ikhlas akan membuahkan amal yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Kemudian yang ke-10 di antara keutamaan dari ikhlas adalah bahwa niat ikhlas dan sungguh-sungguh, azam yang kuat, niat yang ikhlas akan menghasilkan pahala walaupun belum sempat diamalkan. Nah, ini keutamaan yang sangat besar dari keikhlasan, yaitu dengan niat yang ikhlas dan kesungguhan untuk mewujudkan suatu amal, maka seseorang akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun belum sempat dia mewujudkannya, meskipun belum sempat dia mengamalkannya. Abu Kabsyah Al-Ammari meriwayatkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Di dunia ini ada 4 golongan manusia. Di dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama adalah golongan orang yang dikaruniai harta dan ilmu agama. Dia punya harta dan dia juga punya ilmu agama. Dia seorang yang berharta, orang kaya, diberi Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Allah kekayaan,
Lalu di samping itu dia juga dikaruniai ilmu agama, pemahaman dalam agama. Lalu dia bertakwa kepada Allah terkait dengan kedua karunia tersebut. Harta dia infakkan, dia sedekahkan, dia berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ilmu dia ajarkan, dia sebarkan kepada manusia. Nah itu artinya dia bertakwa kepada Allah terhadap kedua karunia tersebut. Dia menyambungkan tali silaturahim, dia mengetahui ada hak-hak Allah pada keduanya. Nah, golongan ini mendapat kedudukan yang paling utama. Ini golongan yang paling utama, paling tinggi kedudukannya. Golongan yang kedua adalah wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah yaqul law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa'un. Golongan kedua adalah golongan orang yang dikaruniai ilmu namun tidak dikaruniai harta. Allah beri kepadanya ilmu dan itu adalah modal yang sangat berharga baginya. Namun dia tidak dikaruniai harta, dia tidak punya harta, dia mungkin orang miskin. Meskipun demikian dia memiliki niat yang tulus untuk beramal. Dia punya niat yang tulus, azam yang kuat untuk beramal. Dia berkata, jika saja aku memiliki harta, pastilah aku akan beramal, berinfak seperti amal si fulan. Dia berazam untuk berinfak, bersedekah kalau Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya kekayaan seperti yang dimiliki si fulan. Nah, golongan ini mendapat pahala karena niat tulusnya itu, dan pahalanya sama seperti pahala si fulan yang berinfak. Si fulan yang berinfak tadi. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Golongan ketiga adalah golongan orang yang dikaruniai harta namun tidak dikaruniai ilmu agama. Dia punya harta tapi tak punya ilmu. Nah, ini adalah musibah sebenarnya. Dia punya harta, Allah berikan kepadanya harta, tapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Dia membelanjakan hartanya tanpa dilandasi ilmu. Akibatnya ia tidak bertakwa kepada Allah terkait urusan hartanya. Karena tidak punya ilmu, maka harta pun dia buang-buang, mubazir, atau dia tidak menunaikan hak dan kewajibannya, hak hartanya dan kewajibannya terhadap hartanya. Mungkin dia tidak membayar zakat karena tidak punya ilmu. Dia tidak bersedekah atau dia tidak tahu jalan-jalan sedekah yang sangat luas. Nah, jadi dia tidak bertakwa kepada Allah terkait urusan hartanya. Dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah di dalam hartanya itu. Nah, ini adalah golongan yang menempati kedudukan yang paling buruk. Ini adalah golongan yang paling buruk. Orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Nah, ini berkebalikan dari golongan yang kedua tadi. Orang yang punya ilmu tadi tapi tidak punya harta. Dengan ilmunya dia dapat memperoleh nilai pahala sama seperti orang yang berinfak, karena dia punya azam dan niat yang tulus untuk berinfak apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta. Nah, kemudian golongan yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi wa wizruhuma sawa. Ini golongan yang keempat, yaitu golongan orang yang tidak dikaruniai harta maupun ilmu agama. Nah, orang ini bertekad seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan keburukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Yang ketiga tadi. Kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti si fulan karena dia tidak punya ilmu, tidak punya harta pula.
Ya, yang punya harta tadi tidak punya ilmu, dia membelanjakan hartanya untuk maksiat, ya, dia gunakan itu untuk suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dihambur-hamburkan hartanya untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, untuk suatu yang tidak berfaedah, atau untuk perbuatan dosa, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya. Ya, dia telah menyia-nyiakan amanah harta yang Allah berikan. Karena kejahilannya dan ketiadaan ilmunya, dia tidak dapat menggunakan karunia harta itu untuk memperoleh keutamaan. Nah, orang yang golongan yang keempat ini tidak punya harta, tidak pula punya ilmu. Lalu dia karena tidak punya ilmu, dia berangan-angan seperti golongan yang ketiga tadi. Kalau punya harta, ya, dibelanjakan untuk maksiat, dibelanjakan untuk dosa. Nah, demikian. Maka dia mengatakan, seandainya aku punya harta, niscaya aku akan melakukan keburukan, ya, seperti yang dilakukan oleh si fulan. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh si fulan yang ketiga tadi. Nah, orang ini akan dibalas sesuai dengan kesungguhan tekad buruknya itu, dan dia akan mendapatkan dosa seperti dosa si fulan tersebut. Nah, demikian. Jadi hamba yang bertekad untuk salat malam misalnya, dan dia menyiapkan segala sesuatu dengan ikhlas, ya, artinya dia memang siap-siap untuk bangun sholat malam, dia nyalakan alarm, ya, dia tidur cepat. Itu tanda-tanda indikasi bahwa dia memang ingin bangun pada malam hari. Nah, tapi karena satu hal dia tidak terjaga, dia tidak terbangun, maka dia tetap mendapatkan pahala atas niat dan keikhlasannya. Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma wa yusalli min al-laili faghalabathu aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla." Barang siapa mendatangi pembaringannya dan berniat akan bangun untuk mengerjakan salat malam, lalu dia tertidur hingga pagi, ya, dia dikalahkan oleh matanya, maka akan dicatat baginya pahala salat malam. Dicatat baginya pahala salat malam yang telah dia niatkan itu. Sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah Allah bagi dirinya. Tidurnya itu menjadi sedekah Allah bagi dirinya. Nah, pahala seperti itu diberikan juga kepada hamba-hamba yang memohon dengan penuh keikhlasan agar dianugerahi mati syahid. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka mati di atas tempat tidur. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ay bi ikhlasin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, ya, dengan penuh kesungguhan agar dikaruniai mati syahid, niscaya Allah akan mengkaruniakan kedudukan tersebut kepadanya meskipun ia ditakdirkan meninggal di tempat tidurnya, meskipun dia wafat di atas tempat tidurnya. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda terkait beberapa orang sahabat yang tidak bisa ikut berjihad, tertinggal di Madinah. Nabi mengatakan di Madinah ada orang-orang yang setiap kalian menempuh satu perjalanan atau melewati satu lembah, mereka selalu menyertai kalian dalam mendapatkan pahala, ya, dalam mendapatkan pahalanya. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pahala bersama kami padahal mereka berada di Madinah saat ini? Maka Nabi SAW menjawab, ya, mereka tidak bisa ikut berjihad karena sakit, karena ada uzur, hingga mereka tidak dapat berangkat bersama kita. Tapi mereka punya niat yang kuat, seandainya mereka sehat, maka mereka akan ikut berjihad bersama kita atau bersama pasukan. Nah, demikianlah jika seorang hamba berniat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk melakukan suatu kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu pahala untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat
mendapatkan satu pahala untuknya. Dan jika ia benar-benar mengerjakan amal tersebut, maka pahalanya akan digandakan menjadi 10 kali lipat atau bahkan lebih. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha katabal hasanati wa sayyi'at." Summa bayyana dzalika, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya kepada malaikat pencatat amal. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan namun tidak jadi melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya Allah catat satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi itu satu keutamaan dari keikhlasan, yaitu niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pahala walaupun belum sempat diamalkan oleh pelakunya. Nah, demikian. Dan keutamaan ikhlas yang berikutnya adalah orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas akan dicintai oleh penghuni langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa Dia akan menanamkan di hati para hambanya yang saleh, yaitu amal yang mereka diridhoi karenanya dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan cinta dan kasih sayang di dalam hati mereka. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ini pasti terjadi. Ya, dan menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan kasih sayang dalam ayat tersebut adalah kecintaan di hati mereka. Mujahid mengatakan bahwa maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia menyintai mereka, yaitu menyintai orang-orang yang ikhlas di dunia ini. Dan kita dapat lihat di dalam realita kehidupan bahwa memang orang yang tulus, ya, orang-orang yang punya niat tulus pasti menyenangkan. Kita senang ya bergaul dan dekat bersama orang-orang yang tulus. Tapi kalau orang yang punya akal bulus, nah kita tidak akan nyaman berada di sisinya. Kita tidak akan menyukainya. Nah, demikian. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menyintai seorang hamba, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril lalu berkata, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Sungguh aku menyintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun menyintainya. Kemudian berseru kepada penghuni langit bahwa Allah menyintai si fulan, innallaha ahabba fulan fa'ahibbuhu. Maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun serta merta menyintainya. Ya, nah setelah itu wa wudi'a lahul qabulu fil ard. Kemudian ya dia diterima dan dicintai oleh manusia yang ada di muka bumi. Nah, jadi keikhlasan itu akan mendatangkan cinta penghuni langit dan bumi ya bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang memiliki niat yang ikhlas. Nah, kemudian di antara keutamaan ikhlas ini adalah orang yang mukhlis akan terjaga dari kuasa syaitan. Syaitan tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan menghadapi orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas akan selalu terlindungi dan terjaga dari serangan-serangan tipu daya makar syaitan. Karena mereka hanya menggantungkan hati kepada Allah. Maka dari itu Allah lah yang menjadi penolong dan wali mereka dalam kondisi apapun, sehingga syaitan tidak dapat menguasai mereka. Nah, ini orang yang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala
mengisahkan upaya tipu daya iblis ya terhadap manusia di dalam firman-Nya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Rabbku, ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, dikeluarkan dari surga dan kekal selama-lamanya dalam neraka, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Yaitu syaitan ini akan menjadikan indah perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk di mata manusia yang menjadi mangsa mereka. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu hamba-hamba yang mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Maka Allah berfirman, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya, sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali atas orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah demikian. Jadi orang yang mukhlis akan terjaga dari kejahatan-kejahatan syaitan, ya, dari kejahatan iblis dan bala tentaranya. Maka ikhlas ini ibarat benteng, ya. Keikhlasan itu ibarat benteng yang akan mencegah tipu daya iblis masuk dan menembus kepada hamba tersebut. Namun jika tidak ada benteng ini, maka hati seorang hamba akan mudah dikuasai oleh iblis dan bala tentaranya. Dan sasaran yang dituju oleh iblis terhadap seorang insan adalah hatinya. Dan amalan hati yang paling agung adalah keikhlasannya. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ada sekerat daging dalam tubuh manusia. Jika bagus, maka bagus seluruhnya. Jika rusak, maka rusak seluruhnya, yaitu hati. Maka iblis menyerang hati manusia, mengotorinya dengan riya, dengan syirik, dan riya, dengan bid'ah, dengan dosa besar maupun kecil, atau dengan kelalaian, kelengahan, hingga dia teralihkan dari perkara yang penting kepada perkara yang tidak penting, dari perkara yang lebih penting kepada perkara yang cuma penting saja, dan seterusnya. Nah, jadi hati yang akan diserang oleh iblis ini, ya, apabila hati ini telah dapat dirusak oleh iblis dan bala tentaranya, maka hamba ini akan takluk di hadapan iblis dan pasukannya. Maka dari itu, untuk menjaga hati ini, kita harus mengisinya dengan keikhlasan. Pada keikhlasan ini merupakan unsur terbesar yang perlu kita isikan ke dalam hati kita, agar hati kita sehat. Jadi perlu keikhlasan. Karena ikhlas ini merupakan dasar, merupakan asas dan fondasi. Segala sesuatu kalau sudah dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah akan sampai kepada kebaikan. Orang mencari kebenaran, kalau tidak ikhlas, tidak akan sampai kepada kebenaran itu. Nah, orang yang ingin sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan ikhlas, walaupun dia berada di atas kesesatan yang paling buruk sekalipun, namun dengan modal ikhlasnya, dia akan sampai kepada kebenaran itu. Orang yang berada di atas kebenaran tapi dia tidak ikhlas menjalaninya, nah bisa jadi dia keluar dari kebenaran tersebut. Jadi ikhlas ini sangat penting. Para pemirsa yang berbahagia, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dapat kita saksikan dalam kehidupan, realita kehidupan kita, bagaimana orang yang dulunya sesat, bahkan ya, sesat yang ya sangat parah dan sangat menyimpang, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia punya keikhlasan untuk mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran, Allah membimbingnya kepada kebenaran hingga dia akhirnya mendapatkan kebenaran tersebut. Nah, berapa banyak pula kita lihat orang-orang yang sudah
memegang dan memeluk kebenaran itu sudah ada di tangannya, tapi dia tidak ikhlas, ya maka kebenaran yang sudah ada di tangannya itu dia lemparkan, dia campakkan, dia tinggalkan. Padahal dia sudah berada di atas kebenaran tersebut karena ketidakikhlasan. Maka perlu kita menjaga keikhlasan kita, karena dari situlah syaitan akan merusak manusia. Apabila hati kosong dari keikhlasan, maka akan mudah diserang oleh iblis dan bala tentaranya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya tadi bahwa hanya hamba-hambaku yang ikhlas sajalah yang kamu tidak punya sultan, kuasa untuk menyesatkan mereka, untuk mengalahkan mereka. Nah, itu keutamaan ikhlas yang ke-12, yaitu terjaga dari tipu daya, makar dan kuasa syaitan. Dan kemudian yang ke-13, keutamaan dari keikhlasan adalah bahwa keikhlasan akan mengeluarkan seseorang dari kesulitan, dari kesempitan, ya, dari musibah yang menimpanya dengan modal keikhlasan. Nah, keutamaan ikhlas telah dibuktikan oleh umat sebelum kita. Ya, sebagian orang, ada 3 orang yang diselamatkan dari kesulitan berkat amal-amal yang ikhlas, amal-amal soleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, kisah mereka diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada sahabat-sahabat beliau sebagai pelajaran, ya, bagi umat ini. Ya, beliau menceritakan bahwa dahulu pada masa umat sebelum kita ada 3 orang yang beriman pergi bersama-sama. Nah, ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk menginap di dalam sebuah gua yang terletak di kaki gunung. Nah, setelah mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba saja sebongkah batu besar jatuh dari atas gunung hingga menutupi mulut gua tersebut, pintu gua tersebut, hingga mereka terkurung di dalamnya. Maka mereka berkata, kita tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali apabila masing-masing kita memohon kepada Allah seraya bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan selama ini. Jadi mereka bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka yakin bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus memintanya kepada Allah. Maka mereka pun bertawassul kepada Allah melalui amal-amal saleh yang pernah mereka kerjakan. Nah, laki-laki pertama berdoa, ya Allah, aku pernah memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Akulah yang memerahkan susu untuk mereka berdua, dan aku tidak memberikan susu itu kepada siapapun, baik keluargaku, pelayanku, atau budakku, sebelum keduanya meminumnya. Suatu hari aku harus mencari ranting pohon, sehingga aku baru pulang setelah mereka tertidur. Aku pun memerah susu untuk mereka, tetapi mereka masih tidur lelap. Aku tidak ingin membangunkan mereka, ya orang tuanya. Namun aku juga tidak mau mendahulukan keluarga atau pelayanku untuk meminum susu itu sebelum mereka berdua meminumnya. Aku menunggu mereka hingga terbangun, ya tatkala cahaya fajar mulai menyingsing. Sementara anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku karena lapar. Setelah bangun, mereka pun meminum susu itu. Jadi ini adalah amal berbakti kepada orang tua yang sudah berusia lanjut. Dia sungguh-sungguh, dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan dia berbakti mengurus kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Dia memberikan susu kepada orang tuanya tiap hari, dan dia tidak akan memberikan susu itu kepada siapapun sebelum keduanya minumnya, walaupun itu kepada keluarganya, anak istrinya, apalagi orang lain. Nah, suatu ketika terjadilah apa yang dia ceritakan. Orang tuanya sudah tertidur sementara susu belum diperahnya. Dia perlu memerah susu, namun susu itu ketika ia ingin berikan kepada orang tuanya, keduanya masih tertidur lelap. Namun dia tidak ingin membangunkan, mengganggu orang tuanya. Lalu dia biarkan, dia tunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Nah, pada saat itulah anaknya merengek minta susu.
tapi dia tidak memberikan kepada anaknya sebelum orang tuanya mencicipinya atau meminumnya. Nah, itu amal solehnya. Nah, maka dia pun berdoa, ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar hanya mencari ridhamu, ikhlas karenamu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit. Namun mereka bertiga belum dapat keluar dari gua tersebut. Masih bergeser sedikit. Nah, setelah itu laki-laki yang kedua berdoa, ya Allah, aku memiliki seorang sepupu perempuan yang amat kucintai. Aku mencintainya seperti seorang laki-laki yang sangat menginginkan seorang wanita. Namun ia selalu menolak cintaku, selalu menolak diriku. Nah, suatu ketika sepupuku itu ditimpa kesulitan yang sangat menyulitkan, yang sangat menyedihkan selama beberapa tahun. Ia datang untuk meminta bantuanku. Aku lantas memberinya 120 dinar. Ya, dengan syarat dia mengizinkanku untuk memiliki dirinya. Maka dia pun setuju dengan syarat tersebut. Namun saat dia telah berada di bawah genggamanku, ya, yaitu aku sudah berada di atas tubuhnya, sepupu perempuanku itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu melakukan semua ini tanpa haknya. Maka aku pun langsung tersadar. Lalu aku pergi meninggalkannya meskipun aku sangat menyintainya, dan kurelakan saja uang yang telah kuberikan kepadanya. Ya, jadi dia tidak jadi melakukan perbuatan itu terhadap sepupu perempuannya itu. Bahkan uang 120 dinar itu ya dia relakan saja untuk sepupunya itu. Dia tidak jadi melakukan perbuatan nista tersebut. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar mencari ridhamu, karena ikhlas mata-mata karenamu, maka keluarkanlah kami, ya keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Jadi dia bertawassul dengan amal tersebut, yaitu dia menjauhkan diri dari perbuatan keji karena Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya, menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka batu besar itu pun bergeser lagi sedikit. Namun mereka belum dapat keluar dari gua tersebut, masih menyisakan ya, celah yang tidak dapat ditembus. Maka laki-laki ketiga pun berdoa, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang dan upah mereka telah aku serahkan kecuali satu orang yang meninggalkan upahnya dan belum mengambilnya. Lalu aku mengelola hartanya hingga menjadi berlipat-lipat, menjadi banyak. Selang beberapa waktu orang itu mendatangiku dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah upah kerjaku ketika itu yang aku belum ambil dahulu. Maka aku menjawab, unta, sapi, kambing, dan hamba sahaya yang kamu lihat sekarang ini, semuanya adalah upahmu dahulu. Lalu ia berkata, jangan engkau memperolok-olok diriku, jangan main-main, jangan bercanda. Aku pun mengatakan kepadanya, sungguh aku tidak bercanda kepadamu, aku tidak memperolok dirimu. Maka kemudian ya pekerja tersebut pun mengambil seluruh hartanya, seluruh upah yang dulu dimilikinya itu, lalu pergi tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Nah, demikian itu amal kebaikannya, yaitu amanah. Dia menyerahkan amanah kepada pemiliknya. Maka dia pun berdoa, ya Allah, jika semua yang aku lakukan itu benar-benar mencari ridhamu, ikhlas karenamu, yaitu dia menunaikan amanah ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Maka batu besar itu pun bergeser lagi hingga akhirnya mereka bertiga dapat keluar dengan selamat dari gua tersebut. Selamatlah nyawa dan jiwa mereka. Nah, itu semua karena keikhlasan mereka di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut. Jadi ikhlas itu akan mengeluarkan seorang hamba dari kesulitan dan duka. Ya, akan mengeluarkan seorang hamba dari kesulitan dan duka. Nah,
kemudian keutamaan ikhlas yang berikutnya adalah yang ke-14, ikhlas akan menghapus dosa dan menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, innakum ladza'iqul 'adzabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin. Sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas. Sebagian ahli qiraat membaca dengan lafal al-mukhlasin yang maknanya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian lain membaca dengan lafaz al-mukhlisin, maknanya adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal yang ikhlas ini akan menghapus dosa dan menyelamatkan dari siksa neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam beberapa hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ikhlas, mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ya, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat karena keimanan dan keikhlasan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, demikian. Jadi amal-amal yang ikhlas ini akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang dikerjakan dengan ikhlas, ya, itu akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu dengan sempurna, kemudian ia mengerjakan salat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya surga. Allah wajibkan surga baginya. Itu Allah pastikan dia mendapatkan surga. Nah, demikian ya para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan ikhlas yang ke-14. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ikhlas ini. Nah, demikian saja kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barakallahu fiik atas materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan Ustaz. Demikian ikhwatul Islam a'azakumullahu jami'an, aktualisasi akhlak muslim yang bahas mengenai keutamaan ikhlas, dan kita sudah sampai pada poin yang ke-14. Tiba waktunya untuk berinteraksi dengan pendengar maupun pemirsa Roja. Silakan Anda dapat menghubungi melalui line telepon 0218236543 atau dapat melalui SMS 081317776543. Kami ulangi 081317776543. Kita coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Nah, halo. Terputus, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya apakah, maaf kurang jelas, apakah hukum akikah untuk anak itu wajib hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, akikah itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu, karena Rasulullah SAW memerintahkannya dan menjadikan bahwa bayi itu tergadai
hingga disembelihkan hewan akikah atau kambing akikah untuknya. Bahwa jiwa anak ini tergadai hingga disembelih ya kambing akikah untuknya. Jadi ini adalah wajib bagi orang-orang yang mampu ya pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 setelah kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik atas jawabannya. Kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Naam, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Ummu Latifah di Jakarta. Ummu Latifah di Jakarta, silakan pertanyaannya. Ya, apa Ustaz, di luar tema namun penting sekali karena berhubungan dengan sholat Ustaz. Bagi orang yang menjalani operasi usus buntu ya, dalam sholatnya itu bagaimana Ustaz? Karena tidak bisa jalan dan pakai pampers gitu Ustaz, ketika buang air kening itu di pampers, sedangkan kalau tidak ada perawat yang khusus gitu atau tidak ada yang menunggu, kita hanya apa adanya gitu. Bagaimana sholat kita Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas interaksinya. Ummu Latifah di Jakarta, silakan Ustaz. Ya, ini adalah kondisi udzur, dan orang yang menghadapi situasi seperti ini adalah ashabul a'dzar, orang-orang yang dapat udzur, orang yang operasi atau orang yang sakit, maka mereka boleh bertayamum, ya, mereka boleh bertayamum dengan menepukkan tangan ke tempat atau yang bisa mereka raih, dan mereka bertayamum mengusap wajah dan punggung telapak tangan, ya, dan mereka mengerjakan sholat ya semampu yang mereka bisa kerjakan. Ya, kalau tidak bisa duduk maka berbaring, kalau berdiri mungkin tidak mungkin, maka silakan mengerjakan sholat sambil duduk, atau kalau tidak mungkin juga duduk, ya berbaring. Kalau misalnya tidak ada yang dapat ya membantu kita untuk duduk, ya, atau misalnya di beberapa rumah sakit ya tempat tidur itu bisa disetel hingga bisa terlihat duduk begitu ya. Nah, kalau bisa begitu ya kerjakan duduk, kalau tidak bisa maka kerjakan sambil berbaring. Ya, insyaallah salat kita adalah sah. Ya, secara hukum salat kita itu sudah dinyatakan sah. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya salat kita tidak diterima atau kurang sempurna, karena kita dalam kondisi seperti itu adalah ashabul a'dzar, orang-orang yang punya uzur. Ya, sebagaimana kalau kita sehat tentunya kita akan melakukannya secara normal. Tapi berhubung kita sakit, kita melakukan dalam kondisi yang mampu untuk kita lakukan. Dan insya Allah pahala sholat kita sama seperti ya pahala orang yang sholat secara normal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Latifah di Jakarta, dan di belakangnya ada Bapak Ramli dari Batam yang sudah menunggu. Nah, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini Pak, mau tanya tentang amalan ikhlas Ustaz. Jadi kita sama sekali tidak ada niat untuk ria dalam beramal soleh. Bahkan kita selalu berharap supaya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan ria. Cuman terkadang pada saat kita ibadah gitu, melakukan amalan-amalan baik, pada saat ada orang atau gimana gitu terbesit kok seperti ada supaya ria-ria gitu. Cuman kita tidak ada niat, selalu berjuang untuk menghindarkan ria tersebut gitu, dengan mengingat Allah terus gitu. Tapi terus godanya tuh ada terus. Nah, itu gimana ya Ustaz nilai amalan kita, sementara kan itu sesuatu yang benar-benar tidak kita inginkan, tapi selalu terbesit terus di hati gitu. Kemudian yang kedua, ada masalah rapatnya shop ini dalam sholat. Kita kan diperintahkan untuk merapatkan shop.
Kemudian jamaah kita banyak yang tidak mau merapatkan shaf, bahkan selalu merenggangkan. Dan pernah terjadi sesuatu sama saya, selalu saya merapatkan, kemudian dia minggir, saya rapatkan, minggir, akhirnya dia pergi, pindah ke shaf belakang gitu Pak Ustaz. Nah ini gimana, apakah saya berdosa atau gimana ya Ustaz ya? Nah itu aja Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Cukup Bapak Ramli di Batam. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Ustaz. Ya, kepada Bapak Ramli di Batam ya. Tentunya kalau niat dasar kita itu adalah ikhlas, maka was-was yang muncul di tengah-tengah amal itu adalah was-was syaitan. Itu harus kita singkirkan. Kita harus kembali kepada dasar niat kita yang awal, yaitu ikhlas. Itu yang perlu kita jaga, pokok dan modal kita itu. Jangan sampai ya was-was syaitan ini merusak amal kita, ya, merusak amal kita. Memang kadang-kadang perasaan-perasaan seperti itu muncul di tengah-tengah amal, ya. Namun itu harus kita tepis, karena itu adalah was-was dari syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan, ya, untuk merusak amal kita atau memutus amal kita. Maka janganlah kita mundur, tapi tetaplah pertahankan keikhlasan itu. Ya, tetaplah pertahankan ketulusan hati kita di dalam beramal. Tetap kita fokus untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Nah ya, jadi kita jangan mundur ya karena bisikan-bisikan setan seperti ini. Misalnya kita menuntut ilmu, nah di tengah jalan dalam menuntut ilmu ini terbersit perasaan-perasaan ingin populer, misalnya ingin terkenal, ini ditepis, dibuang jauh-jauh. Nah ini adalah bisikan-bisikan setan. Ada dua kemungkinan kalau kita tidak kuat di dalam menghadapinya. Yang pertama adalah kita benar-benar mengalihkan niat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Yang kedua adalah yang tidak kalah buruknya, kita meninggalkan amal itu karena takut tidak ikhlas. Jadi kita tinggalkan amal itu, dan pada hakikatnya inilah riya. Yang meninggalkan amal karena makhluk. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena makhluk. Nah, ini adalah salah satu bentuk riya. Ya, jadi ya dua-duanya adalah satu keburukan, ya. Ahlahuma murrun, kata orang Arab. Yang paling manis dari keduanya adalah pahit. Maka jangan sampai kita tergoda ataupun teralihkan dengan was-was syaitan ini. Tetaplah kita fokus pada amal kita dan kembalilah kepada pokok pangkal dari niat dan tujuan kita, yaitu ikhlas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai shaf, ya memang kalau kita sudah berusaha untuk merapatkan namun dia menyingkir, ya maka fattaqullaha mastata'tum. Kita sudah melakukan kewajiban kita, ya, dan sudah terlepas tanggung jawab dari diri kita. Kita sudah berusaha untuk merapatkan, tapi saudara kita yang tidak mau, karena ini repot juga, akhirnya ya kadang-kadang terjadi pemukulan, salah paham dan lain sebagainya karena masalah seperti ini. Atau seperti yang diceritakan oleh Pak Ramli tadi, yaitu dia mundur ke belakang. Ada yang lebih parah lagi, ada yang dibogem gara-gara itu, yang dipukul gara-gara itu, gara-gara masalah merapatkan saf ini. Karena kebanyakan manusia masih jahil, jadi perlu dimaklumi, ya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, dia tetap merenggang, menjauh hingga terbukalah celah di dalam saf itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kita sudah berusaha, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ya tentunya tidak mungkin ya kita melakukan sholat sementara ya kita bergeser terus. Ya, dia ada ya kita dekat, dia menjauh, akhirnya sholat pun nggak khusyuk jadinya. Ya, bergeser terus. Kita tidak mungkin kita sholat dengan tenang, tumakninah kalau kondisinya seperti ini. Maka ya perlulah ini kita jelaskan kepada kaum muslimin. Pentingnya merapatkan shaf sebelum sholat, ya, ataupun di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, terima kasih jawabannya. Untuk pendengar yang ingin bertanya dapat pula melalui SMS 081317776543. Kita kembali angkat pertanyaan melalui line telepon 0218236543. Ada Bapak Rinto yang sudah menunggu. Silakan Bapak Rinto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang waktu yang tepat untuk mengkhitan anak perempuan itu kapan Ustaz? Iya, cukup pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaksinya. Nah, ya tentunya tidak ada batas umur waktu tertentu untuk mengkhitan anak perempuan. Ya, namun yang kalau dapat itu jangan terlalu, ya kita katakan usianya sudah menanjak dewasa. Ini akan susah untuk melakukannya. Ya kalau bisa itu pada usia-usia yang ya balita ataupun muda, ya sehingga tidak kendala untuk melakukannya juga tidak susah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketentuannya dari Nabi tidak ada. Ya, namun ini adalah satu perkara yang juga harus dilakukan terhadap ya para wanita ya. Nah, demikian kaum perempuan. Mereka juga disunahkan untuk berkhitan. Tapi ya tentunya ada kriterianya, yaitu tidak boleh mengambilnya terlalu banyak atau terlalu dalam. Kemudian juga yaitu menghindari waktu-waktu di mana ya itu sudah susah untuk dilakukan, yaitu waktu usia sudahlah menanjak dewasa dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketentuan waktunya tidak ada dari Nabi secara pasti ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita coba angkat kembali pertanyaan yang datang melalui telepon, dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang diajukan berkenaan ataupun sesuai dengan materi kita di kesempatan malam hari ini. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahayu di Bekasi. Ibu Rahayu di Bekasi, silakan. Iya, Pak Ustadz. Saya kan kalau mau wudu kan selalu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus niat wudu. Terus dilanjutkan pada saat wudu saya selalu berzikir ya la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Setelah itu ya sudah saya niat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu gitu kan. Maksud saya boleh enggak gitu? Soalnya kan di wudu itu kan kadang-kadang setan suka ganggu gitu kan. Satu lagi Ustadz, kadang-kadang dulu kan saya sempat bertautan batin ya Ustadz ya, tentang agama ya, sampai seakan-akan ingin berpaling, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan jalan gitu ya, sampai saya pun berhijab syar'i gitu kan. Cuman terkadang masih ada gangguan-gangguan seperti itu Ustadz. Seperti apa ya? Ya tetap ingin menyembah Allah, tapi di sisi lain selalu ada ucapan maaf ya Ustaz ya, kayak Tuhannya Nasrani gitu kan. Cuman ya itu saya selalu minta ya Allah tunjukkan jalan, bila ini ujian dari Allah, mohon ditunjukkan jalan gitu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaksi Ibu Rahayu di Bekasi. Ya silakan Ustaz. Ya, ya tentunya berwudu itu adalah kita katakan satu amal kebaikan yang ada ketentuannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disebutkan tadi, ya tentunya tidak tepat ya, karena zikir-zikir di saat wudu itu tidak ada. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membaca basmalah sebelum berwudu. Ya, membaca basmalah sebelum berwudu.
dan tidak membaca doa-doa apapun sebelumnya. Jadi baca saja basmalah. Adapun waswas ketika berwudu itu ditepis saja, ya. Tidak ada bacaan-bacaan khusus seperti la ilaha illallah wa la syarikalah pada saat berwudu, ya, atau ketika membasuh anggota-anggota wudu. Itu tidak ada ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya membaca bacaan dalam saat berwudu itu adalah membaca basmalah sebelum berwudu. La wudu liman lam yusammillah alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah sebelumnya. Jadi baca bismillah. Kemudian setelah wudu baru berdoa. Ada beberapa doa yang dapat kita baca, di antaranya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu doanya. Ya, mungkin kita semua sudah hafal. Atau subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini juga doa yang dibaca sesudah berwudu. Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu lalu membaca doa tersebut, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ucapan itu akan dituliskan pada lembaran, kemudian diletakkan pada bingkai dan tidak akan patah dan hancur sampai hari kiamat. Nah, demikian. Ya, jadi itu adalah bacaan-bacaan ya sebelum berwudu dan sesudah berwudu. Adapun di sela-sela wudu tidak ada bacaan-bacaan apapun, ya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah. Kalaupun ada was-was, maka itu dari syaitan, maka itu ditepis. Demikian juga pertanyaan yang kedua, ini juga berkaitan dengan was-was yang menyerang hati. Nah, ini kayaknya ada sebagian orang yang memang sering dirasuki was-was dalam hatinya. Nah, ini dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila seorang di antara kamu ya terlintas dalam benaknya Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka katakanlah qul amantu billah qul amantu billah. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, atau katakanlah Allahu rabbi la ilaha ghairu. Allah adalah Rabbku, tidak ada ilah selainnya. Nah, demikian. Kemudian atau membaca surat ya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kita beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ya, dan kita melepeh 3 kali ke kiri ya sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hentikan, tidak perlu kita teruskan ya was-was yang menyerang hati tersebut. Nah, kemudian ya jagalah hati kita, jangan sampai kosong, jangan sampai ngelamun, ya jangan sampai terisi dengan hal-hal yang justru dapat membahayakan iman kita. Ya, isilah hati dengan zikrullah, baca Quran. Baca Quran itu usahakan jangan hanya membacanya saja, ya, tapi juga mendalami maksudnya, maknanya dipelajari, ya, isinya itu dipahami apa yang kita baca. Nah, kadang-kadang orang itu memang dia baca Quran, tapi dia baca saja. Dia tidak berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran itu, tadabburi Al-Quran itu, hingga dengan tadabbur itu akan menambah ilmu, dan ilmu itu akan menumbuhkan iman. Iman itu akan membuahkan keyakinan. Nah, kalau kita sudah yakin, kita akan istiqomah, ya, dan tetap tegar memegangnya, teguh memegangnya. Tapi kalau kita tidak memahaminya, tidak mengilmuinya, maka akan yang muncul adalah keraguan-raguan, was-was, bisikan-bisikan. Ya, syaitan itu datang dari kanan dan dari kiri, ya, menyebarkan was-was ke dalam hati kita, pikiran kita, sehingga muncullah ya bisikan-bisikan seperti itu, ya, bisikan-bisikan was-was seperti itu. Maka ini dijauhi. Demikian juga pada saat berwudu, Ibu, ya, itu hendaknya dijauhi was-was seperti itu. Hingga setiap kali berwudu kadang-kadang mengusap tangannya sampai berkali-kali karena merasa basuhannya belum sempurna, ya, kembali mengusap wajah setelah dia mengusap tangannya karena merasa kayaknya belum sempurna. Nah, ini adalah was-was dari syaitan yang harus kita tepis. Jangan diikuti, ya.
Karena kalau kita ikuti, ya kita akan berantakanlah amal yang akan kita kerjakan. Dan tidak ada di sana bacaan-bacaan khusus ya di dalam berwudu. Ketika berwudu baca la ilaha illallah untuk mengusir setan, sebagaimana sebagian orang membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas sebelum bertakbir dengan alasan ingin mengusir setan. Dan ini tidak ada bacaan-bacaan seperti ini yang mengiringi ibadah-ibadah seperti wudu dan sholat, ya. Bahkan itu bisa jatuh dalam kategori bid'ah di dalam agama. Jadi cukuplah baca apa yang dibaca oleh Nabi. Ya, bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi ya pada saat berwudu, ketika berwudu dan setelah selesai dari wudu. Nah, demikian saja ya kepada Ibu Rahayu di Bekasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada Ibu di sana. Nah, demikian saja para pemirsa yang berbahagia, pertemuan kita pada malam ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya dan menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.